Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah memutar video ini. Pada kesempatan ini, saya Nuruddin akan menyampaikan materi dengan tema pendidik dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Terima kasih. Pendidik sangat berperan besar dalam menentukan nilai atau hasil dari pendidikan. Dalam Islam, pendidikan dilihat sebagai media yang penting, bahkan sentral dalam membentuk individu Muslim yang sejalan dengan tujuan dari Islam itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik tentunya. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya, itu dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan bisa memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Menurut Ahmad Tafsir dalam buku Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua atau ayah dan ibu. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kodrat, maksudnya yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.
Jadi sukses anaknya itu adalah sukses orang tuanya juga. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah pendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didiknya, baik itu potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Pendidik mencakup pula guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Istilah pendidik dalam Islam menurut Marno dalam bukunya Strategi dan Metode Pengajaran. Yang pertama adalah mu'alim. Istilah ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Sedangkan yang kedua, muadib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik, yaitu dengan keteladanan. Istilah yang ketiga adalah murabi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmania maupun ruhania. Istilah yang lain yaitu nomor 4 adalah ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas yang sering disebut sebagai guru. Pendidik diidentikan dengan guru, gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu itu artinya adalah dipercaya, karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang cukup luas dalam melihat
kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru itu memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak hanya sekedar mentransformasikan ilmu, tapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya pada peserta didiknya. Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas mengajar di kelas, yang mendoktrin peserta didiknya untuk dapat menguasai seperangkat ilmu pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Sedangkan fungsi dan tugas pendidik menurut Muhammad Atiyah Al-Brasi, dia mengatakan bahwa dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yaitu yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhirinya, yaitu dengan melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Itu sering kita sebut dengan evaluasi. Lalu yang kedua sebagai pendidik yaitu edukator, yaitu yang mengarahkan peserta didiknya kepada tingkatan kedewasaan dan kepribadian kamil. Maksudnya adalah sempurna, seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Lalu selanjutnya sebagai pemimpin atau manajerial, artinya yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Selanjutnya, Suwarno mengemukakan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik. Itu yang pertama, kedewasaan. Jadi seorang pendidik harus
orang dewasa. Sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa itu tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya, identifikasi norma. Ini memiliki arti menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Selanjutnya, identifikasi dengan anak. Artinya pendidik harus bisa menempatkan diri dalam kehidupan anak, hingga usaha pendidik itu tidak bertentangan dengan kodrat anak. Selanjutnya, knowledge itu memiliki arti pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Selanjutnya, skill atau memiliki arti keterampilan dalam mendidik anak didiknya, termasuk attitude, yaitu mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Nah, untuk mewujudkan pendidik yang profesional sekaligus yang berkompeten dalam pendidikan Islam itu didasari dari tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan kita dapat mendekatkan realitas pendidik dengan yang ideal seperti Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik didahului oleh bekal kepribadian, itu personality, yaitu yang berkualitas atau unggul. Ini ditandai dengan kepribadian Rasul yang dijuluki Al-Amin. Ini orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Kepedulian Nabi terhadap masalah-masalah sosial religius serta semangat dan ketajamannya. Dalam Iqra Bismi Rabbik, kemudian beliau mampu mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman dan amal soleh, berjuang dan bekerja sama menegakkan kebenaran. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.